Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Ta'ala senantiasa menganugerahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir pada kajian rutin kita, kajian malam Selasa. Dan mohon maaf karena beberapa kali pertemuan kemarin, mohon maaf saya tidak bisa hadir dan kegiatan tetap berjalan meskipun dengan tema yang berbeda. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa bersama-sama kembali untuk melanjutkan kajian kita masih pada fikih muamalah, meneruskan pada bab yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang telah lalu. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai datangnya hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang terakhir tema atau bab yang kita bahas sampai pada bab yang menjelaskan tentang as-sulhu. As-sulhu ini secara bahasa bisa dimaknai dengan perjanjian damai, atau bisa dimaknai secara umum dengan sebuah kesepakatan. Jadi as-sulhu itu bisa dimaknai dengan perjanjian damai kalau dalam bab ini, tetapi secara umum as-sulhu itu adalah sebuah kesepakatan. Kesimpulan yang kita baca dari bab tentang masalah as-sulhu ini adalah bahwa kesepakatan yang dibuat oleh para pihak di antara kaum muslimin, maka kesepakatan itu boleh untuk dilakukan selama kesepakatan itu bukan kesepakatan untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Jadi kesepakatan yang dibuat oleh para pihak itu bisa jadi antar personal, bisa jadi kesepakatan itu dibuat oleh antar kelompok. Misalnya kesepakatan yang dibuat, yang disepakati oleh beberapa orang, oleh beberapa kelompok, maka pertama membuat kesepakatan itu hukumnya adalah boleh. Dengan catatan
kesepakatan itu bukan kesepakatan untuk menghalalkan yang haram atau kesepakatan untuk mengharamkan yang halal, sehingga ketika beberapa orang atau beberapa kelompok sudah terlibat dalam kesepakatan ini, berlaku kaidah al-muslimu inda syurutihim. Ketika seorang mukmin sudah terikat dalam sebuah kesepakatan yang dibuat, jadi kalau kesepakatan sudah dibuat, antar pihak mensepakati sesuatu misalnya, ketika kesepakatan itu sudah dibuat, selama kesepakatan itu bukan dalam rangka untuk menghalalkan yang haram atau menghalalkan yang haram, maka para pihak yang terlibat dalam kesepakatan itu harus komitmen pada kesepakatan yang telah dibuat. Al-muslimu inda syurutihim. Seorang muslim itu harus sepakat, harus mengikuti pada kesepakatan yang ia buat. Kemudian as-sulhu bainal muslimin jaiz, kata Rasulullah. Kesepakatan yang dibuat oleh kaum muslimin maka hukumnya adalah boleh, illa ahalla haraman, kecuali kesepakatan untuk menghalalkan yang haram, au harrama halalan, atau mengharamkan yang halal. Kalau kesepakatan itu dalam rangka untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, maka kesepakatan itu hukumnya tidak boleh. Mensepakati itu juga tidak boleh. Kesepakatannya harus dibubarkan. Contoh misalnya kesepakatan yang kita buat dalam jual beli misalnya, kan banyak kesepakatan dalam jual beli atau dalam perjanjian kerjasama, ya, saling memberikan modal misalnya. Kesepakatan itu dibuat, dan selama kesepakatan itu tidak dalam rangka menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, kesepakatan itu boleh, bukan bid'ah. Biar ini nono zaman Nabi kesepakatan ini barang ini, bukan begitu. Memang kesepakatan seperti itu tidak ada, tapi poinnya adalah bolehnya mensepakati sesuatu selama kesepakatan itu kesepakatan yang tidak ada unsur kezaliman, yaitu menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Lalu ketika orang mukmin itu sudah terlibat dalam kesepakatan itu harus dijunjung tinggi dan tidak boleh diciderai. Al-muslimuna inda syurutihim. Orang muslim itu harus berada pada kesepakatan yang sudah ia buat. Ini kesimpulan dari bab yang kita baca, bab yang menjelaskan masalah as-sulhu, kesepakatan atau perjanjian damai. Berikutnya ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, yang berikutnya adalah bab yang menjelaskan, ya, bab yang menjelaskan setelah as-sulhu ini adalah bab tentang ihya'ul mawat. Ya, ihya itu menghidupkan, mawat ini bukan orang mati, ya. Bukan bab menghidupkan orang mati, ya. Enak temen ngeri wong mati itu. Ihya'ul mawat yang dimaksud di sini adalah menghidupkan lahan mati. Hukum dalam fikih terkait tentang bagaimana seseorang yang membuka lahan baru, menghidupkan lahan yang mati, yang belum pernah ada yang mengelola dan tidak ada yang memilikinya. Hukumnya bagaimana? Ibu bapak rahimakumullah, ta'rifuhu, yang dimaksud dengan ta'rif ihya'ul mawat ini adalah ihya'ul mawat, ya, menghidupkan lahan mati ini artinya adalah ayya'madal muslimu ilal ardillati laisat malakan. Seseorang menempati suatu lahan, ya,
seseorang yang menempati suatu lahan allati laisat malakan, yang lahan itu belum ada yang memilikinya. Bapak-bapak tindak ke Papua, ya, tindak ke Papua, langsung menuju ke tengah-tengah hutan, ingin membuka lahan dan ingin nanam cabai di sana misalnya. Tapi nek tengah hutan doleh tuku mes teng pundi gitu ya. Nah, seseorang yang menempati suatu lahan, ya, permukaan bumi ini yang tidak ada yang memilikinya, fayu'ammiruha, lalu dia pun memakmurkan, menghidupkan lahan itu, bi gharsi syajarin fiha, dengan menanam beraneka macam tanaman-tanaman. Jadi membuka lahan baru, menempati suatu lahan, suatu tempat, yang tempat itu belum ada yang memilikinya, masih tanah kosong, belum berkepemilikan. Kemudian, ya, menempati tempat itu dengan cara apa? Menanaminya dengan berbagai macam tanaman-tanaman. Au bina'in, atau mendirikan bangunan-bangunan, au khafri bi'rin, atau menggali sumur, ya, menggali tanah hingga keluar sumber airnya. Fatah tassubihi, maka lahan yang dibuka itu, lahan yang dibuka, yang ditanami, yang didirikan bangunan-bangunan, atau yang digali sehingga ada sumber air yang keluar, fatah tassubihi, maka lahan itu menjadi milik orang yang membukanya, menjadi milik orang yang mengawalinya, watakunu malakan lahu, bahkan tanah itu secara umum kepemilikannya menjadi milik orang itu. Tanah itu dikhususkan bagi orang yang membukanya, bahkan kepemilikannya sudah menjadi miliknya. Ini di tempat yang belum ada kepemilikan. Kalau kita sekarang di daerah sini sudah tidak bisa mengamalkan ini. Wah, jenengan teko teng sawah, teko maculi, aku ngamalki fikih ngaji mabengi kok. Wah, ini iso gegeran ini kan. Karena lahan sekarang ini kan sudah apa? Berkepemilikan. Ini masalahnya di lahan yang belum ada yang memiliki. Daerah-daerah barangkali bayangan kita ya di luar Jawa. Tapi kan Ustaz, ini kan bumi dan langit itu kan dikuasai oleh negara. Iya. Tanah kita pun juga milik negara kan. Tanah yang kita, barangkali ibu bapak yang mengolah tanah kita kan juga tanah negara, bukan tanah kita. Artinya ketika kemudian di tanah kosong, di luar Jawa nanti, di tengah hutan belantara yang belum terjamah oleh manusia, kemudian ketika di antara kita membuka lahan di situ, ya, untuk ditanami tanaman-tanaman, didirikan bangunan-bangunan, maka tanah yang kita tanam, yang kita jadikan bangunan itu menjadi milik orang yang membukanya. Tentunya dalam hidup bernegara juga ada aturan-aturan mainnya. Artinya apa? Ketika tanah itu kemudian belum ada yang membuka, lalu ada yang membukanya, menghidupkannya, orang lain tidak boleh untuk menempati area yang sudah dibuka oleh seseorang. Jadi kalau itu sudah ada orang yang membukanya, sudah menanami dengan beraneka macam pohon-pohon, kemudian didirikan bangunan-bangunan, misalnya bangunan untuk ternak misalnya, karena di tengah hutan, maka ketika itu sudah ada yang membukanya, maka tidak boleh ada orang yang mengklaim kepemilikan tempat yang sudah dibuka oleh seseorang. Ini dalam fikih demikian. Ini dalam hukum fikih ini sesuai juga dengan hukum positif gitu. Intinya buka hutan nanti jadi munculnya tanah garaman. Betul. Setelah dua hutan bisa terbitkan
Nggih. Makanya disampaikan aturan dalam bernegara berlaku dalam hal ini. Artinya ketika kemudian nanti membuka lahan di satu tempat, ini ketika dia memang sudah membuka di situ, hukum positifnya negara akan memberikan legalitas bahwa dialah yang berhak untuk menempati itu, sehingga orang lain tidak punya kewenangan untuk mengklaim atas area tanah yang sudah dibuka. Jadi dalam fikih ini ya saya yakin tidak bertentangan dengan hukum bernegara, karena negara nanti memberikan pelindungan kalau dalam hidup bernegara kita. Kemudian yang kedua, hukumnya hukmu ihya'il mawat al-jawaz wal ibahah. Hukum menghidupkan lahan yang mati, ya. Hukum menghidupkan lahan yang mati yang belum ada orang yang mengelolanya, yang belum ada orang yang memilikinya. Jadi yang memiliki belum ada, kecuali negara itu sudah beda bab kan. Jadi belum ada yang memilikinya, belum ada yang mengklaim tentang kepemilikannya, belum ada orang yang memakmurkannya. Maka membuka lahan yang mati, yang kosong, yang belum dihidupkan ini hukumnya adalah al-jawaz, hukumnya yajuz, boleh. Wal ibahah, dan hukumnya adalah mubah, hukumnya mubah. Sebagaimana Rasulullah SAW beliau mengatakan, man ahya ardhon maitatan fahiya lahu. Ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi. Hadis ini hadisnya sahih. Rasulullah mengatakan, man ahya ardhon, ya, barang siapa yang menghidupkan lahan. Kalimat menghidupkan berarti lahan itu sebelumnya lahannya mati, karena kalimatnya menghidupkan. Kalau sudah hidup, sudah ada yang mengelolanya, berarti ya hadis ini tidak berlaku. Kalimat yang tadi kita sampaikan tidak berlaku, karena lahan itu sudah ada yang menghidupkannya. Seperti kalau kita di daerah Temanggung ini, saya yakin hampir lahan-lahan yang ada itu sudah ada yang memilikinya. Mungkin sangat kecil area-area yang kemudian bisa kita digarap yang belum ada yang memilikinya, seperti di tengah-tengah perhutani barangkali yang jauh akses dari kehidupan masyarakat. Man ahya ardhon, siapa yang menghidupkan bumi maitatan, yang memang mati, yang belum ada kepemilikannya, fahiya lahu, maka lahan yang dibuka, yang dihidupkan itu, maka lahan itu menjadi milik orang yang menghidupkannya. Sabda Nabi ini simpel dan sangat jelas ya, bahwa siapa yang menghidupkan area tanah, lahan yang mati, yang belum ada kepemilikan, belum ada yang mengelolanya, maka yang mengelola itu, yang memakmurkan itulah yang nanti dia akan memilikinya. Kalimat yang memilikinya konsekuensinya adalah berarti tidak ada orang lain yang bisa memiliki lahan yang sudah dibuka oleh seseorang. Ini konsekuensi dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak para jamaah rahimakumullah, ahkamuhu, ada beberapa ketentuan terkait tentang ihya'ul mawat ini, terkait tentang hukum menghidupkan lahan yang mati ini. Yang pertama, la tathbutul malakiyatul ardil mauti liman ahyaha illa bisyartaini. Ya, kepemilikan lahan atas orang yang menghidupkan lahan kosong. Jadi kepemilikan atas lahan yang dihidupkan oleh seseorang yang membuka lahan mati, kepemilikan itu belum akan menjadi sah illa bisyartaini, kecuali dengan dua syarat. Jadi kalau ada seseorang membuka lahan baru, lahan mati, lahan kosong,
maka itu tidak akan menjadi miliknya kecuali dengan syartani, dengan dua syarat. Awalan, yang pertama, ayyu'ammiraha haqiqatan bi gharsi syajari. Yang pertama, dia memang betul-betul membuka lahan itu untuk dimakmurkan dengan sebenar-benarnya, bukan asal klaim begitu. Jadi membukanya itu betul-betul untuk dimakmurkan, bukan hanya matoi. Nek dulu kan istilahnya apa? Patok kan begitu. Jadi bukan hanya memberikan batas, bukan hanya matoi, tapi lahan yang dibuka itu memang betul-betul untuk dikelola, untuk dimakmurkan. Kalau dia misalnya matoknya sampai 100 hektar, tapi yang dikelola hanya 1 hektar, yang selebihnya itu sebenarnya tidak sah menjadi kepemilikannya. Karena hukum dalam fikih ini yang berlaku adalah kemaslahatan umat manusia. Jadi ya, lahan yang dibuka itu betul-betul untuk dimakmurkan, misalnya untuk ditanami tanaman. Seperti barangkali sekarang kalau di daerah luar Jawa untuk dijadikan sebagai lahan perkebunan. Nih, ada yang sakwit, ada yang rongwit, ada yang bermacam-macam ya. Jadi ada berbagai macam tanaman. Betul-betul lahan itu untuk dikelola. Au bina'id dauri, atau untuk didirikan bangunan ya, daur, rumah, kawasan pemukiman misalnya. Au khafril abari dzatil miyah, atau lahan itu dibuka karena memang di bawahnya ada kandungan air yang banyak sehingga dijadikan sebagai abar ya, sebagai sumber air untuk untuk digali menjadi sumur yang airnya nanti bisa dimanfaatkan banyak orang. Fala yakfi fi ihyaiha ay yazra'a fiha zar'an, maka tidak cukup seseorang itu ketika mengklaim kepemilikan lahan yang dibukanya, maka tidak boleh dia hanya mencukupkan menanami satu tanaman. Misalnya dia ya mengklaimnya itu 10 hektar persegi, meng ditanduri wit gedang siji tok til. Nah ini bohong-bohongan, itu klaim palsu itu. Jadi ketika membuka lahan itu dalam perspektif fikih itu betul-betul dikelola untuk kemanfaatan manusia, bukan asal klaim. Dia mengatakan saya membuka lahan berapa? 10 hektar. Tanamannya apa? Pohon pisang. Berapa? Setunggal. Nah ini tidak bisa seperti itu ya. Jadi betul-betul memakmurkan itu hakikatan, sesungguhnya betul-betul real. Maka tidak cukup seseorang membuka lahan, alasannya membuka lahan 100 hektar, tetapi yang dimanfaatkan hanya 1 hektar. Mohon maaf, atau hanya 1 batang pohon yang ditanam. Barangkali di luar Jawa sana ya persoalannya banyak sekali, membuka lahan sekian ratus hektar tapi nanti yang dikelola hanya 1 hektar, selainnya apa? Hanya untuk menebangi pohon. Udah, itu tidak usah kesana-sana, nanti kepanjangan itu ya. Jadi membuka lahan dalam fikih ini artinya apa? Memang untuk dikelola, untuk dimanfaatkan. Ya, dalam perspektif fikih begitu. Ketika dia mengelola lahan misalnya 10 hektar, kalau memang itu untuk ditanami sah. Tetapi ketika kemudian membuka lahan sekian lebar, tetapi hanya ditanami 1 macam tanaman, tidak cukup. Au yandu alaiha alamatin, atau hanya meletakkan alamat tanda-tanda saja. Ini sampai sana miliknya saya. Wis tak patoki, wis tak tanduri. Kalau orang kampung tanduri apa namanya? Kalau tempat saya mas-masan ya, tanaman untuk apa namanya? Untuk batas. Ini sampai sana, sana sampai sana itu tanah saya. Tapi tidak ditanami, tidak cukup. Tidak cukup hanya meletakkan alamatin, meletakkan tanda-tanda. Au yahtazza bihajizin min syauqin wa nahwi, atau meletakkan rintangan-rintangan ya, seperti minasyauq ya, pohon berduri. Kalau sekarang lebih kerennya apa?
dibikin pagar berduri, dari sini pasang jret sejauh 10 hektar, ke sana jret sejauh 10 hektar, jret 10 hektar, tapi tidak diapa-apakan, hanya klaim saja untuk menebangi pohon. Setelah ditebangi kemudian hanya klaim, tidak dimanfaatkan. Tidak demikian, dalam fikih tidak sederhana itu, ya. Wa innama yakunu ahakku biha min ghairi faqat, ya. Tetapi apa? Betul-betul ketika dia membuka lahan itu untuk dikelola dan untuk dimanfaatkan. Kalau membuka 10 hektar, yaitu memang untuk ditanami. Kalau hanya ingin 15 kali 15 untuk rumah toktil, ya tidak apa-apa. Itu yang dimanfaatkan, dan dialah yang nanti yang punya kewenangan atas tanah tersebut. Ini yang pertama. Tsaniyan, yang kedua, alla takuna mukhtasatan bi ahadin minan nas. Yang kedua, lahan yang dibuka itu belum menjadi milik orang lain yang pernah membukanya. Jadi betul-betul lahan yang masih kalau istilahnya itu hutan perawan begitu, ya. Mesake perawan kok disamaki dengan hutan itu. Jadi lahannya betul-betul masih lahan yang belum ada kepemilikan, Wadzalika liqaulihi, ya. Jadi lahan yang dibuka itu belum menjadi milik seseorang, belum dikhususkan bagi seseorang. Wadzalika liqauli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, man a'mara ardon laisat li ahadin fahuwa ahaqqu biha. Man a'mara ardon, barang siapa yang memakmurkan lahan sebidang tanah, siapa yang memakmurkan suatu bidang tanah, laisat li ahadin, yang lahan itu belum ada yang memilikinya, fahuwa ahaqqu biha, maka dialah yang paling berhak untuk memiliki sebidang tanah yang ia makmurkan itu. Orang lain tidak boleh menyerobotnya jika lahan itu belum menjadi kepemilikan orang lain. Beda kalau itu sudah menjadi milik orang lain, yang sering terjadi akhirnya menjadi sebuah sengketa yang sangat panjang. Karena apa? Ketidakjelasan kepemilikan lahan tersebut. Tetapi kalau lahan memang belum ada yang memiliki, seperti di hutan, kemudian di belantara, yang memang belum ada yang memiliki, kepemilikannya mutlak masih sebuah negara, negeri, berbatasan ataupun batas-batas wilayah negeri, personal belum ada yang memilikinya. Dalam fikih dia boleh untuk membukanya, untuk memakmurkannya dan mengelolanya. Ini yang pertama. Jadi syaratnya dua. Pertama, mengelolanya, membukanya betul-betul untuk dikelola. Yang kedua, lahan itu belum ada yang memilikinya. Dua syarat ini terpenuhi, maka hukumnya menjadi boleh. Ini yang pertama. Yang kedua dikatakan, idza kanatil ardul qaribatun minal baladi au kanat dakhiluhu fala tu'ammaru illa bi'idnil hakim. Nah, ini yang kemudian mungkin sekarang ke daerah kita. Idza kanatil ardul qaribatun minal balad, jika suatu bidang tanah itu berdekatan dengan suatu negeri dalam artian pemukiman, ya. Ketika areal bidang tanah itu berdekatan dengan suatu negeri, suatu pemukiman, kanat dakhilahu, atau memang di dalam wilayah kekuasaan suatu negeri, fala tu'ammaru illa bi'idnil hakimi, maka seseorang tidak boleh memakmurkannya kecuali atas izin hakim, atas izin penguasa. Ini yang tadi kita sampaikan, ada regulasi hukum-hukum positif. Ya, saya tidak tahu persis
Apakah kalau di hukum positif kita di luar negeri, di luar daerah seperti di di luar Jawa sana, apakah izin dulu di tengah hutan baru kemudian mengelola, atau mengelola dulu baru kemudian izin dalam batas-batas kecil, wallahu alam. Tapi regulasi aturan itu ada. Kalau lahan itu ada di wilayah suatu negeri, berdekatan dengan suatu negeri, maka harus melalui izin hakim, izin penguasa. Idz qad takunu minal marafiqil ammati lil muslimin. Sebab itu berkaitan dengan kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Ya, jadi karena izin kepada hakim ini nanti akan mempertimbangkan berdasarkan dengan kemaslahatan. Sebagaimana kaidah dalam bernegara, tasarruful imam ala ra'iyatihi manutun bil maslahah. Kebijakan yang diambil oleh seorang penguasa atas rakyatnya seharusnya berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Itu menjadi kaidah umum dalam pembuatan sebuah aturan. Kebijakan yang diambil oleh seorang penguasa yang diberlakukan atas rakyatnya itu manutun bil maslahah. Ukurannya, standarnya adalah berdasarkan suatu kemaslahatan. Maka demikian juga ketika membuka suatu lahan, yang lahan itu ada di suatu negeri, maka tentunya berdasarkan izin dari penguasa. Sebab itu berkaitan dengan kemaslahatan, fayata'adzana biimtilakiha wa ta'miriha, sehingga nanti dia punya izin dalam memakmurkannya sekaligus nanti untuk memilikinya. Dan izin nanti akan ada regulasi, akan ada aturan. Kalau Anda dalam fikih itu ada namanya iqta' di bab selanjutnya. Nanti penguasa suatu negeri memberikan sebidang tanah, apakah itu liimtilakiha, apakah itu untuk dimilikinya, atau liiglaliyah, atau untuk digunakannya. Sehingga ada istilah tanah HG, ada hak guna, tapi ada yang hak milik, itu nanti akan ada perbedaan, ada perbedaan. Ini kemaslahatan hakim, kemaslahatan penguasa di dalam memberikan legalitas tanah yang dikelolanya. Jadi yang kedua, kalau lahan itu berada di dekat suatu negeri atau di wilayah suatu negeri, seperti di tempat kita di Indonesia misalnya, ini tentunya atas izin penguasa di daerah-daerah yang terjangkau. Tentunya ini mungkin sulit diperlakukan seperti di daerah-daerah tertentu yang masih ada suku-suku yang belum berinteraksi dengan manusia secara umum, dan di Indonesia kan masih ada beberapa ada beberapa suku-suku pedalaman yang belum bisa berinteraksi dengan masyarakat, seperti di daerah Papua, yang di daerah pedalaman yang hidupnya bergantung dengan alam, dengan alam, dan itu belum bisa untuk berkomunikasi dengan manusia di luar mereka. Maka daerah-daerah yang seperti itu yang barangkali hukum belum bisa menjangkau. Tetapi pada area-area yang hukum bisa menjangkau hukum positifnya, maka tetap berlaku satu aturan yang ada di wilayah itu dengan izin penguasa, izin negara tentunya. Yang ketiga, la yamlikul ma'danu bil ihya'i sawa'un kana malihan au nafton au ghairihima minal ma'dani. Yang ketiga, ketika ada seseorang membuka suatu lahan mati, dia membukanya, dia mengelolanya, maka yang mengelola tanah itu dia tidak berhak atas harta terpendam yang ada di dalam tanah itu. Material-material berharga yang terpendam di bawah tanah itu. Sawa'un kana malihan, baik misalnya
material-material berharga yang terpendam di bawah tanah itu, misalnya malihan, misalnya garam, misalnya ya, di bawah tanah itu ternyata tersimpan garam yang bermanfaat bagi manusia setelah diolah misalnya, au nafton, atau misalnya minyak mentah, nafton itu material yang menjadi unsur, menjadi bahan pokok, menjadi minyak ya, sumber daya yang dimanfaatkan oleh manusia. Au ghairihima minal ma'adani, atau selain keduanya dari material-material yang ada di dalam tanah yang bisa dimanfaatkan, maka itu bukan menjadi milik orang yang membuka lahan tersebut, tetapi itu menjadi milik penguasa yang mewilayai kekuasaan area lahan tersebut. Jadi kalau misalnya ya di antara kita kebetulan misalnya pergi ke Sumatera atau ke Kalimantan, kemudian ya dengan bekal yang banyak membuka lahan di tengah hutan misalnya, ternyata di bawah lahan yang dibuka itu tersimpan material berharga, apa misalnya emas misalnya, atau intan berlian misalnya, maka yang membuka lahan itu hanya berhak mengelola lahannya, dan dia tidak berhak memiliki material yang terkandung di dalam tanah itu. Ini dalam fikih demikian ya. Kalau di Indonesia ada hukum apa? Bumi dan air serta kekayaan yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat kan. Ini hukumnya demikian. Maka dalam masalah ihyaul mawat ya, dalam perspektif fikih ini, ketika ada seseorang yang membuka lahan kemudian dia mengelolanya, ternyata di bawah lahan yang dikelola itu ada material-material berharga, ada emas misalnya, seperti di daerah mana, Papua yang kadar emasnya lumayan bagus, atau di bawahnya ada intan permata, atau ada misalnya tersimpan cadangan minyak yang cukup banyak misalnya, maka yang membuka lahan itu dia hanya bisa mengelolanya tetapi tidak bisa memiliki material yang ada di dalamnya. Lita'alluqi masalil muslimin al-amatu bih, sebab apa yang terkandung di dalam tanah tersebut kemaslahatannya, kemanfaatannya untuk kemaslahatan semua orang dan tidak hanya bisa dimiliki oleh personal seseorang saja. Jadi kemaslahatan yang ada di dalamnya menjadi kemaslahatan bersama, menjadi sesuatu yang dimanfaatkan secara bersama-sama. Faqad aqta'an nabiyyu ma'adani malihin, karena pernah zaman Nabi pernah memberikan aqta', pernah memberikan sebidang lahan pada seseorang. Nabi pernah memberikan sebidang lahan pada seseorang untuk digarap. Terus sekalian, Nabi ini punya areal pertanahan dan kaum muslimin dulu ketika di Madinah, seperti di tanah Khaybar. Ketika Khaybar ditaklukkan, Khaybar itu kalau dari Madinah arahnya ke utara, dan Khaybar itu tanahnya subur, meskipun tidak sesubur daerah Taif. Kalau Taif itu subur dan sejuk. Ibu bapak kalau tindak haji dan umroh bisa city tour sampai ke Taif. Di sana tanaman-tanaman seperti ada di Indonesia. Terong ada, jambu ada, lombok ada, cabai ada, pepaya ada, bahkan kuban katu juga ada. Ya, berisau katu. Katu itu yang apa? Yang kecil-kecil itu, ya. Kalau mau beli daun katu kok 1 kilo itu harus sak kresek itu ada. Itu kalau di daerah Taif, subur dan sejuk. Kalau Khaybar subur tapi tidak sejuk. Khaybar itu areal pertanahan, areal perkebunan. Ketika Khaybar ditaklukkan, tanah Khaybar menjadi milik kaum muslimin.
Maka waktu itu tanah itu dibagi menjadi 17 blok. Nah 17 blok itu masing-masing blok itu dibikin kafling, di kotak-kotak dibagi lagi menjadi sekitar ya 100 kafling. Maka 17 blok itu ketika dibagi satu bloknya 100 menjadi berapa? 1700-an kafling. Dan Rasulullah SAW ya terhadap harta rampasan perang itu memiliki 1/5-nya. Dan tanah Khaybar itu oleh Nabi diamanahkan kepada penduduk Khaybar untuk dikelola dengan sistem bagi hasil. 1 tahun Nabi dapat bagi hasil dari pohon kurma. Kalau dikeruskan ke kilogram itu 1 tahunnya Nabi dapat paron sekitar 13 ton. Itu 1 tahun. Jadi 13 ton 1 tahun. Berarti kalau kurma dijadikan makanan pokok, sebulannya makan kurma 1 ton. Telas Pak mboten niku nek saumah selesai 1 ton niku. Itu kurmanya. Gandumnya itu mendapatkan kalau dikonversi dengan kilo dari wasak itu sekitar 2,6 ton, 2.600 kintal itu gandumnya. Jadi Nabi itu panenane mboten kalah karo wong paraan. Jadi paronannya itu kurmanya dapat sekitar 13 ton tadi. Kalau 1 bulan ngenteke 1 ton ya nganti mudun kan gitu. Ini sehingga makmur. Itu tanah Khaybar. Nah Nabi pernah memberikan sebidang tanah kepada seorang sahabat. Kemudian ternyata di bawah tanah itu ada material garam yang sangat berharga dalam jumlah yang sangat banyak. Maka farujiya fi dzalik, maka Nabi kemudian menarik kembali yang diberikan itu. Kenapa? Di bawahnya ada material yang bisa dinikmati untuk kemaslahatan bersama. Fastaraddahu mimman a'tau iyahu, akhirnya orang yang diberikan tadi karena di bawah tanahnya itu terkandung material garam yang banyak dan sangat berharga, maka tanah itu diminta kembali. Maka yang diberi akhirnya menyerahkan kembali kepada Rasulullah karena di bawahnya ada kandungan garam yang bisa menjadi kemaslahatan kaum muslimin. Jadi yang ketiga, ketika seseorang membuka suatu lahan yang mati, kemudian ia kelola, barangkali ditanami berbagai macam tanaman atau didirikan suatu bangunan, tetapi ternyata di bawahnya ini ada material yang sangat berharga, maka seseorang yang membuka lahan tersebut tidak bisa menguasai dan memiliki apa yang ada di dalamnya, karena yang ada di dalamnya ini ya harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan bersama. Sebagaimana tadi disebutkan dalam sebuah riwayat ya, di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam kitab Sahihnya, Imam Tirmidzi juga menjelaskan dalam riwayatnya bahwa pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, bahwa pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beliau memberikan sebidang tanah kepada seorang sahabat, dan ketika tanah itu diberikan ternyata kemudian di bawah tanah tersebut terkandung material yang sangat berharga. Dan ketika itu Rasulullah SAW kemudian mengambil kembali tanah tersebut karena di bawahnya ada garam dalam jumlah yang sangat banyak. Tanah itu akhirnya kemudian diambil kembali oleh Rasulullah ya, dan orang yang diberikan ini akhirnya apa? Menyerahkan kepada Rasulullah karena di dalamnya ada kandungan garam yang sangat banyak, dan itu tidak bisa dikuasai secara personal, tetapi untuk kemaslahatan orang banyak. Itu yang ketiga. Yang keempat, ibu bapak sekalian ya, ini laptop tiba-tiba ngadat ya.
Tetapi yang keempat ya capek barangkali ya. Tetapi yang keempat saya masih ingat tadi membaca. Yang keempat, jika pada areal lahan yang dibuka itu ternyata di sana didapati ada sumber air yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang, maka ketika ada seseorang membuka suatu lahan dan ternyata di dalam lahan tersebut ya ada sumber air yang mengalir. Misalnya ketika seseorang membuka lahan, misalnya lahannya dikelola, dimanfaatkan, kemudian ternyata di lahan tersebut ada sumber air yang mengalir, maka orang tersebut, orang yang membuka lahan itulah orang yang pertama kali dan punya kewenangan untuk memanfaatkan sesuai dengan kebutuhannya dan tidak ada orang lain yang menghalanginya. Jadi kalau misalnya saya membuka lahan ya di daerah pedalaman Kalimantan misalnya, kemudian ketika saya membuka lahan di tempat itu ya ternyata pada lahan yang saya buka itu ternyata ada sumber air yang berlimpah, maka ketika ada sumber air yang berlimpah, sayalah yang pertama kali boleh memanfaatkan air itu, tetapi sisa yang ada pada air tersebut nanti digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin, tetapi sayalah yang paling berhak pertama kali untuk memanfaatkannya dan tidak bisa diganggu gugat. Ini pada poin yang keempat ya, sebentar. Nah ini saya ulangi, man dhahara lahu fi ma ahyahu minal ardi ma ajarin. Ketika seseorang membuka areal lahan dan ternyata di air lahan itu ada sumber air yang mengalir, ternyata kadang kan ada sumber air itu yang ketika belum dibuka ternyata tidak banyak orang yang tahu kalau itu ada sumber air. Begitu lahan itu dibuka, tanah itu diambil misalnya, ternyata ya tiba-tiba ada sumber air yang keluar, dan itu sering terjadi. Sering ada seseorang melaksanakan suatu proyek ya, ternyata pada awalnya tidak ada tanda-tanda ada sumber air. Begitu mulai ada penggalian tanah, ternyata ditemukan sumber air yang luar biasa, debit airnya itu sangat banyak. Ya, dan itu terjadi di beberapa tempat. Dalam 1 detik ternyata sekian liter misalnya. Maka ketika ada seseorang membuka suatu lahan, kemudian dia mendapati ada air yang mengalir pada lahan itu, kana ahaqqu bihi min ghairi, maka orang yang membuka lahan inilah yang paling berhak untuk menggunakan air itu ya. Dia yang paling berhak untuk menggunakannya, untuk memanfaatkan atas orang lain yang ada di tempat itu. Dia yang paling berhak karena dialah yang membuka lahan tersebut. Fayakhudhu min hajatu qabla kulli ahadin, maka dia nanti berhak untuk memanfaatkan air itu sebelum orang lain memanfaatkannya. Dia yang paling berhak untuk memanfaatkannya. Nah, di sini menariknya, dalam Islam itu tidak ada kapitalisasi. Ketika seorang membuka lahan, kemudian dia menemukan ada sumber air di tempat itu ya, sumber air itu ditemukan, maka dia yang paling berhak pertama kali untuk memanfaatkan. Dia yang pertama kali memanfaatkan. Orang lain belum bisa memanfaatkan sebelum kepentingan hajat orang yang membuka ini terpenuhi. Adapun wa ma fadalla fahuwa lil muslimin, adapun sisa dari air yang dimanfaatkan oleh orang yang membuka lahan itu digunakan untuk kaum muslimin secara umum. Tidak ada kapitalisasi dalam Islam. Nah sekarang mboten ngoten, kok ana banyune wah langsung manggih napa
didol itu dianggap harta karun kok banyu, wong dulu karun tidak menyimpan air kata. Jadi sisa air itu dimanfaatkan untuk kaum muslimin. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan annasu syuraka'u fis salasati. Manusia, umat manusia itu berserikat dalam 3 hal. Bisa saling mengambil manfaat, punya hak yang sama dalam 3 hal. Pertama, fil ma'i, yang pertama dalam masalah air. Semua manusia punya hak yang sama, pertama dalam memanfaatkan air. Air itu dalam Islam sebenarnya tidak boleh diklaim menjadi milik seseorang. Maka kita bisa melihat kisah Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, ketika beliau membeli Bi'rur Rumah, membeli suatu sumur yang dimiliki oleh seorang Yahudi. Yahudi ini namanya Rumatun, kayak wong Jawa nggih, Rumatun. Ya, memang rok mim tak mabruto, namanya Rumatun. Kebetulan Rumatun ini orang Yahudi dan bakhil. Jadi kalau ada orang mengambil air di sumurnya harus membayar, tidak ada yang gratis, ya, harus membayar. Dan kalau musim panas, satu-satunya sumur yang paling bagus ya ketika itu adalah sumur miliknya rumah ini, Rumatun ini. Rasulullah SAW pernah menawarkan pada Utsman kalau ingin melakukan suatu kebaikan untuk membeli sumur itu. Akhirnya Utsman pun mendatangi rumah ini dan membeli sumurnya. Terjadi sesuatu yang alot karena Rumatun tidak mau menjual sumurnya. Ya, akhirnya disepakati ya Utsman bin Affan bisa membeli separuh sumur, ya. Jadi sumurnya separuh menjadi miliknya Utsman, separuh miliknya Rumatun. Lih maru pripun niku? Napa digeraji, napa dibatasi kan? Jadi disekat ya. Tapi ternyata tidak begitu pembagiannya. Hari itu menjadi miliknya Utsman, hari berikutnya menjadi miliknya Rumatun ini. Akhirnya kemudian apa? Ketika transaksi sudah deal dengan harga yang cukup mahal, satu riwayat ada yang mengatakan 20.000 dirham, jumlah yang sangat mahal ketika itu. Maka Utsman pun mengumumkan pada kaum muslimin, kalau anda ingin mengambil air di Bi'rur Rumah, maka ambillah di hari ini dan ini, karena hari-hari itu adalah hari-hari kepemilikanku. Silakan ambil sepuas-puasnya, gratis, ya, sehingga jadwal itu diketahui oleh kaum muslimin. Adapun ketika pas miliknya Rumatun, maka mereka harus mengambilnya dengan cara membayar. Maka hari-hari berganti, begitu datang masanya milik Utsman bin Affan, yang ambil air banyak sekali. Bayangan saya kalau sekarang emberi itu antrine dawu gitu ya, barangkali saja. Tetapi begitu pas menjadi miliknya rumah, tidak ada yang datang sama sekali. Pas harinya milik Utsman, brul, ngambil rame. Besok ndak ada, besoknya lagi ada, besoknya lagi ndak ada. Rupa-rupanya Rumatun ini mengamati itu. Waduh, ini dong pas nggone Utsman sing ambil air banyak, gratis lagi. Kalau pas dong miliknya saya ndak ada yang ngambil. Nek gini terus saya rugi mboten niku. Ya ndak rugi wong ndak ada yang ngambil kan. Tapi dia berpikir kapital kan. Akhirnya apa? Sudahlah, tak jual saja. Akhirnya kemudian sumur itu dijual seutuhnya, sepenuhnya kepada Utsman bin Affan. Termasuk di situ ada lahan di sekitar di kanan kirinya, dan itu pun dijual ya kepada Utsman bin Affan. Di kanan kirinya itu ada lahan kebun kurma. Akhirnya itu pun menjadi milik Utsman bin Affan, dan kurma itu menjadi ya dari tahun ke tahun lahan itu menjadi semakin luas,
dan ada banyak pohon kurma, kebun kurma, dan ketika itu diwakafkan oleh Utsman bin Affan untuk kepentingan kaum muslimin. Buah kurmanya diberikan pada fuqara wal masakin dan anak-anak yatim, kemudian airnya digratiskan. Ketika Utsman sudah meninggal dunia, lahan itu tetap dikelola oleh badan wakaf dan sampai sekarang, dan hasil dari kebun kurma yang sudah semakin luas itu sekian tahun yang lalu dibuat untuk membeli sebidang tanah di kota Madinah, dan di atas tanah itu didirikan hotel namanya Hotel Utsman bin Affan, 15 lantai, tidak kurang dari 2.250 kamar, dan omset hasil hotel itu setiap tahunnya adalah tidak kurang dari kalau dirupiahkan tidak kurang dari 5 sampai 50 miliar yang menjadi miliknya tetap Utsman bin Affan, tetap miliknya Utsman bin Affan. Orangnya sudah meninggal dunia, hasilnya diserahkan kepada kaum muslimin. Ibu bapak luar biasa itu. Jangan tindak haji, tindak umroh, sempatkan dolan-dolan ke hotel Utsman bin Affan. Itu miliknya Utsman, orangnya sudah meninggal dunia, hotelnya masih ada, masih menghasilkan. Itulah sedekah jariah yang luar biasa. Saya pernah ke sana di 2019, melengak hotel itu rodo-rodo merebus milih. Hotelnya meger-meger, karyawannya banyak, hasilnya banyak, sing duweni sudah meninggal dunia, dan hasil itu tetap dikelola di tabungan tetap atas namanya Utsman bin Affan yang sudah meninggal dunia 1400 tahunan yang lalu. Niku para jen mingini sing ngoten niku ini. Jadi ya, kembali pada hadis ya, manusia itu berserikat, punya hak yang sama dalam 3 hal. Yang pertama adalah air, yang kedua wal kala, dan rumput ya, rerumputan. Pada asalnya rumput itu tidak boleh diklaim sebagai milik seseorang pada dasarnya, kecuali kalau rumput itu memang dikelola oleh seseorang untuk mendapatkan hasil darinya. Dan yang ketiga adalah wanaru, dan api. Api, rumput, air itu pada dasarnya menjadi milik bersama dan tidak bisa dikapitalisasi. Pada dasarnya demikian. Tetapi ketika itu sudah diolah dengan pengolahan tertentu ya, dengan dikelola dengan pengolahan tertentu, hukumnya menjadi berbeda. Maka kalau ada air di sungai itu tidak bisa diklaim menjadi milik seseorang, itu menjadi milik bersama ya. Kemudian seperti rerumputan di area yang memang tidak menjadi milik seseorang, menjadi milik bersama. Tetapi kalau rumput sudah menjadi rumput tanaman, ya tidak boleh untuk kemudian diambil dengan seenaknya. Nginjak-injak pun kadang tidak boleh. Ibu bapak nganggo sepatu tidak standar FIFA, tidak boleh ngidak-idak lapangan sepak bola gitu kan. Jadi yang boleh nginjak ya, boleh nginjak lapangan sepak bola rumput itu kan yang sepatunya standar FIFA, yang tidak standar tidak boleh, nanti sekete mati dan seterusnya. Nah, ibu rahimakumullah, ini terkait tentang bab masalah ihyaul mawat, yaitu menghidupkan lahan yang belum ada pemiliknya. Kesimpulannya adalah ketika ada seseorang membuka suatu lahan, yang lahan itu belum ada yang memilikinya, maka dialah yang paling berhak untuk memilikinya, dengan catatan lahan itu memang betul-betul untuk dikelola, bukan hanya klaim dengan batas tertentu untuk dimilikinya, tetapi yang membukanya untuk kemudian ia kelola, dialah yang paling berhak untuk memilikinya. Ibu bapak, para jamaah rahimakumullah, ini bab tentang masalah ihyaul mawat, menghidupkan lahan yang
mati. Dan bab yang selanjutnya yaitu bab yang menjelaskan tentang fadlul ma, tentang fikih air, ya, tentang bagaimana seseorang punya air yang banyak, apakah harus dimanfaatkan sendiri, bolehkah orang lain memanfaatkannya. Nanti ada bab yang tersendiri terkait tentang hal tersebut. Barangkali sampai di sini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat.